Alhamdulillah, yang saya hormati ada guru kami di sini, Ustadz Nasarudin Ligialo, Masya Allah, orang tua kita, guru kita, dan ada sahabat-sahabat saya juga, Masya Allah, yang umurnya mungkin sama dengan saya, tapi hadir pada kesempatan hari ini. Dan saya juga tadi ke toilet ketemu sama adik-adik kecil. Saya tanya, kelas berapa dek? Kelas 4 kak. Masya Allah, hadir juga di acara milad teman surga. Dan yang saya banggakan sahabat teman surga semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kayaknya panitia ini tahun depan harus mencari tempat yang lebih besar. Kita kasih tepuk tangan buat panitia yang luar biasa. Kenapa harus cari tempat yang lebih besar? Buktinya ini ada yang duduk di bawah. Ini datang jam berapa? Jam berapa? 9. Oh wajar. Teman-teman tak datang semua jam 6 sudah ada di sini. Cepat sekali memang ya. Bahkan tadi saya duduk di situ, saya lihat lagi masih ada lagi yang lebih kecil dari kelas 4 SD masuk. Ini luar biasa acaranya teman surga. Diikuti dari anak-anak sampai guru kita. Jadi tahun depan harus cari tempat yang lebih besar. Masya Allah ya. Kayaknya kalau tidak salah, Prof. Amiruddin ini punya kursi kurang lebih 600. Betul ya? 600, tapi masih ada duduk di bawah, di atas juga, Masya Allah ya. Sabar ya, enggak apa-apa ya. Jangan sampai dibilang, pokoknya setelah ini saya minta lagi uangku sama panitia, enggak mau bayar tiket masuk. Ya jangan ya. Dan hari ini, teman-teman, saya juga tadi agak baper juga tadi ya. Apalagi ketika Kang Aldi bawa materi itu. Ya mungkin karena sesuai dengan saya sudah menikah ya. Itu meneteskan air mata tentang cinta. Luar biasa ya. Dan memang saya pernah dengar orang-orang yang romantis itu adalah orang-orang yang berdakwah. Kenapa? Karena dia memikirkan orang lain, yang orang lain itu tidak memikirkan tentang dia. Masya Allah, romantis sekali. Dan teman-teman, tahu siapa Presiden pertama Republik Indonesia? Siapa namanya? Siapa? Next. Insinyur Soekarno pernah bilang begini, berikan saya 1000 orang tua, maka saya akan mencabut Semeru dari akarnya. Tahu Semeru? Gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. 1000 orang tua. Tapi apa kata presiden kita? Yang pertama, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. 10 saja. Tidak perlu banyak 600 begini. Cuma 10. Kita hari ini 600 itu berapa kali lipatnya? 60 kali lipatnya, Masya Allah. Maka hari ini kalau kita speak up, kira-kira dunia bisa guncang nggak? Allahu Akbar. Takbir! Next. Kenapa bisa guncang? Karena jumlah kita, menurut data terbaru ya, tahun 2025. Remaja Indonesia, karena remaja ini unik. Remaja itu dibilang anak-anak bukan. Dibilang orang tua bukan. Jadi anak-anak remaja itu manusia bukan-bukan. Iya betulan. Karena dibilang orang tua juga bukan. Anak-anak juga bukan. Jadi yang lahir dari tahun 1990 sampai 2010 itu dikatakan Gen Z. Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan istilah-istilah begitu. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam itu sebenarnya tahu bahwa kebangkitan Islam itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Bahkan NIC melalui risetnya, bahkan melalui Badan Intelijen Amerika, negara terkuat di dunia, itu memprediksi di tahun 2020 akan ada satu kekuatan besar yang lahir di dunia. Di tahun 2020, lewat 5 tahun. Tapi apakah prediksi itu salah? Ternyata tidak. Kenapa? Karena prediksi itu benar. Dulu tidak pernah kita dengar anak-anak 2 tahun teriak-teriak tentang negara Islam. Tidak pernah. Tapi sekarang ada di medsos, nah bilang begini, Hilafah, umur 2 tahun. Makanya prediksi itu cocok sekali. Nah, karena prediksi itu membahayakan mereka, maka dibuailah kita semua ini, dibuatlah istilah-istilah yang seharusnya bukan dari kita. Teman-teman lihat video di awal, yang penemu-penemu di abad ke-8, itu dari kita semuanya. Dibuat stigma buat kita, bahwa teman-teman semua itu adalah orang rebahan. Ini semua Gen Z ini, orang-orang rebahan. Tidak bisa bangkit, because dibuai seperti itu. Sehingga apa?
Oh betul, saya ini generasi rebahan. Kenapa teman-teman? Karena ini sudah disurvei. Dr. Masaru Emoto, 30 tahun melakukan penelitian. Dia ambil air di salah satu lembah, kemudian dimasukkan di lab, dikasih kata-kata, hebat, kuat, cerdas. Apa yang terjadi? Airnya berbentuk kristal. Dia ambil lagi air yang sama, dikasih kata-kata negatif. Semuanya negatif, jelek semua, jelek semua. Apa yang terjadi? Airnya berbentuk hitam pekat. Dan ternyata 80% tubuh kita mengandung air. Jadi kalau kita dibilangi generasi rebahan, generasi lemah, generasi nggak kuat, tidak bisa bangkit, tidak bisa memperjuangkan Islam, maka hormon-hormon kita akan ikut dan mengatakan siap. Itu lambat 5 tahun. Seandainya kita tidak seperti itu, 2020 berdiri betul. Bisa kita percepat lagi, 2026 kalau perlu ya. 2027 kalau perlu. Kalau semuanya speak for dakwah. Jadi bukan hanya sekedar bicara teman-teman. Karena kekuatan kita, 44,25 juta jiwa. Itu bukan hal yang sedikit, tidak usah 50%-nya mau saja speak up. Selesai. Oleh karena itu yang paling ditakuti oleh orang-orang barat. Dan mereka itu mengucurkan dana yang besar untuk membuai kita terus. Supaya kita habis di waktu tadi sosial media. Bayangkan ya, kalau di sini datanya ada 280 juta jiwa penduduk Indonesia, 50%-nya itu menggunakan sosial media. Ada sekitar 143 juta jiwa dari orang tua sampai anak-anak pakai media sosial media. Bayangkan kalau satu orang saja pasang status yang musiknya tadi itu apa? Saya saja tidak bisa sebutkan, tapi anak-anak sampai hafal lagunya. Luar biasa. Setengahnya saja pasang itu berapa memang, Sudah 70 juta, Luar biasa ini media sosial ya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa membuat konten, ya share saja konten guru-guru kita yang banyak di media sosial, like saja, share saja, dan seperti itu. Nah, siap? Siap semuanya speak up for dakwah? Takbir! Alhamdulillah. Next, masih fokus semuanya ini, masih fokus. Kayaknya sudah sandar-sandar ini. Masih fokus? Coba senyum dulu dengan kiri kanan tak, senyum dulu. Kiri kanan tak, senyum. Senyum yang disampaikan oleh host tadi berapa? 227. Ya, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Tahan selama 7 detik. Coba. Senyum dulu. Atau seperti ini, kasih salaman kiri kanan tak. Katakan Anda luar biasa, Anda luar biasa. Salaman dulu kiri kanan tak, salaman. Anda luar biasa, Anda luar biasa. Masih ada yang tidak mau. Bilang begitu, Anda luar biasa, Anda luar biasa. Salaman. Nanti teman-teman cari di Google, namanya Anthony Robbins. Anthony Robbins itu seorang cleaning service, sikat WC, lap-lap kaca. Tapi setiap hari ditanya Anthony Robbins apa kabar? Luar biasa. Cleaning service, sikat WC. Apa kabar Anthony Robbins? Luar biasa. Dan dia menjadi direktur utama di tempat dia cleaning service beberapa tahun kemudian. Hanya gara-gara, makanya kasih salaman dulu. Anda luar biasa, Anda luar biasa. Kasih salaman samping kiri kanannya. Anda luar biasa, Anda luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, saya ingin melihat apakah betul-betul masih fokus. Coba ya. Coba, masih fokus tidak semuanya. Pegang hidungnya. Oke. Pegang telinganya. Ya, diputar tangannya seperti ini lebih cepat. Fokus tidak ini ya. Pegang matanya. Oke, bagus. Putar lagi lebih cepat. Pegang dagunya, dagunya. Pantas gagah-gagah, cantik-cantik. Dagunya saja dari sini sampai ke sini. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, teman-teman, mungkin dari panitia teman surga, dari pematerinya, mungkin saya paling tua. Makanya saya disuruh kasih tips. Next. Bilang, apa tipsnya supaya saya bisa melewati masa remaja saya dengan sukses bagi saya ya? Bagi saya. Boleh saya bercerita sedikit?
saya itu dikirim sama ayah dan ibu saya, jauh. Menurut saya jauh ya. Karena perjalanan saya itu 24 jam. Tamat SMP, saya bilang begini, Bu, Pak, saya mau ke Jepang. Wih, bagus itu nak. Terus, saya mau sekolah di STM. Oh, nak bilang mamaku, ada naik speed 1 jam dari sini. Naik speed itu kecepatannya, oh cepat sekali lah. Dari Kota Baru ke Batu Licin, daftar di situ. Saya bilang, tidak mak. Mau ke kampung halaman tak. Di mana nak? Di Makassar. Wih, kau itu, jauh sekali itu. Kita itu di Kalimantan, ke Makassar itu ramai sekali nak. Saya bilang, saya mau ke sekolah di sana. Singkat cerita, saya datang ke Makassar, baru mau sandar kapalku, saya lihat lampu-lampu, saya dalam hati bisa jika bertahan di kota sebesar ini, bagi saya ya, anak kecil, SMP, mau masuk STM. Ternyata, sekolah sudah pada tutup. Yang negerinya. Akhirnya saya masuk di STM Kartika 71 Wirabuana. Kemarin saya ketemu kepala sekolahku setelah 24 tahun kayaknya tidak ketemu, beliau ternyata RT di BTP Masjid Istiqomah. Saya bilang, ada kepala sekolahku di sini, masih saya ingat namanya Bapak Muhammad Nur. Masya Allah. Dan alhamdulillah teman-teman, waktu itu saya melihat teman-teman saya di sekitar saya. Ini nyata ya, saya lihat teman-teman saya dan mungkin generasi sekarang banyak seperti itu menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba, pakai narkoba. Temanku sendiri ini, masih saya ingat namanya, jangan disebut. Sampai-sampai dia bilang pernah begini, Bang, saya juga di rumah pernah dipanggil abang. Sabran, ada uang tak? Ada, bisa belikan kayak sesuatu. Saya tahu ini haram. Saya bilang, enggak bisa kalau barang begitu. Akhirnya apa teman-teman? Dia iris tangannya, kemudian dia isap darahnya. Saya lihat dengan mataku sendiri. Tapi saya masih bisa bertahan. Ada temanku begitu, tapi saya tidak mau. Temanku lagi merokok. Merokok lagi. Coba-coba dulu ya. Bilang saya tidak mau. Padahal waktu itu teman-teman, saya ditelepon sama mamaku. Bang, bagaimana sekolahmu bang? Aman mak. Naik apa dari rumah? Saya tinggal di Pelita waktu itu. Sekolah saya di depan SPN Batua. Naik taksi mak. Taksi di Kalimantan itu PT-PT. Taksi di sini, Bosowa. Pakai Argo. Saya bayar 15.000. Berapa pak? 15.000. Itu teman-teman bilang, betul-betul ini sabar. Naik taksi. Karena saya tidak tahu alamat. Nanti tahu 07, baru turun di Telo, baru saya pakai PT-PT, Rp250. Singkat cerita teman-teman. Apa yang bisa membuat saya bertahan di kota Makassar, di kota sebesar ini, dan istiqomah sampai sekarang? Yang pertama, di sini bisa dilihat, kita harus punya mentor. Harus punya mentor, nggak bisa tidak. Saya memanggilnya musrif. Saking bahagia aku punya musrif pertamaku, saya kenal sekali beliau, Ustadz Musta'din. Masih kuliah di UIN waktu itu. Saya ikut pesantren kilat, yang ikut pesantren kilat itu 350 siswa. Sampai kelas 3 STM yang bertahan cuma 3. Saya salah satunya. Jadi teman saya itu 3 orang bertahan dari 350 siswa. Ustadz Musta'din terus itu. Masuk ke sekolah, bina kami setiap minggu, seperti itu terus. Dan yang paling berkesan itu, kalau Ustadz Musta'din itu, ya maklum waktu itu ya, cuma ada telepon wartel dan telepon rumah. Dan kita tahu nih kalau telepon wartel, berjalan terus angkanya. Kalau habis itu uangnya, enggak ada telepon. Biasanya panggil Kak Ajiku, bilang, Bang, Sabran ada teleponmu. Dari Ustadzmu. Oh, iya Ustadz, ada apa? Ini. Nah, kalau tidak ada uangnya Ustadz, yang paling berkesan ya, beliau datang ke rumah saya, dan itu tidak pernah kulupakan sampai sekarang. Jadi beliau itu datang ke rumah, mentor saya, sampai bertahan 3 tahun. Mentor saya ini, mendidik terus. Dan itu yang membuat saya bisa bertahan. Dia bilang, Bang, terserah kau mau ikut apa, yang penting positif. Jadi waktu itu, karena saya punya banyak energi, dan ya tabungan juga cukup, karena ibu itu mentransfer ke saya sesuai standar Kalimantan. Harga nasinya, harga barang-barangnya dikirim ke saya. Jadi yang saya kenal itu waktu STM, hanya di mall Jalan Sungai Sadang, di mall Ratu Indah, di mall Panakukang, itu saya tahu. Belum saya kenal itu sentral. Jadi belanja buku itu di mall Ratu Indah. Karena sesuai dengan transferan waktu itu ya. Dan alhamdulillah
Nah bilang guruku, mentorku, nah bilang cari kok kegiatan yang positif. Jadi saya ikut poli, basket, karate, semuanya saya ikuti. Ya, nah karena saya ikuti itu, kayaknya setelah dimentor sama musyrif saya ada tujuan yang saya temukan. Nah makanya yang kedua, temukan tujuan tak. Yang jelas apa tujuan tak? Banyak sekali tujuanku itu di awal, mau ke Jepang lah, mau jadi atlet karate, mau jago basket, mau jadi jago poli. Saya bilang, wah kalau begini terus waktuku habis kayaknya energiku. Makanya yang ketiga, konsepnya buat jadwal harian. Dan yang penting itu apa sebenarnya tujuan hidup tak? Saya bilang saya berhenti karate, enggak mau ke Jepang, enggak mau ya impian-impian dunia itu tidak mau Kenapa? Karena mentor saya speak up dakwah, itu lebih keren. Bilang, Masya Allah ini guru saya ini luar biasa, mentor kami ini luar biasa. Bahkan saking semangatnya mentor saya ini selalu menghubungi saya, telepon saya, padahal itu bayar mahal. Sampai pernah suatu saat teman-teman, karena saya cinta dengan guru saya ini, saya itu tidak punya uang. Terlambat kirimanku datang dari Kalimantan. Padahal jadwal ngajiku, saya jalan kaki dari Pelita ke Umi. Di Umi tidak ada Saya ingat rumahnya beliau di dekat Baitur Rahman. Saya ke rumahnya, guru saya mau halako, saya mau ngaji. Dan itu sungguh berkesan teman-teman. Bayangkan jalan kaki. Ternyata ada cerita yang lebih heroik. Pernah ada akhwat jalan kaki dari Unhas ke Al-Markas. Wih, nak kalah ceritaku itu. Untuk ngaji. Allahu Akbar. Keren ya? Nah, 3 hal ini teman-teman lakukan. Maka insya Allah teman-teman bisa konsisten. Temukan mentornya. Dan di teman surga kita punya mentor. Ada mentornya. Kalau teman-teman kita tadi bilang, saya jelek Jin, tidak bisa speak up. Jangan bilang begitu. Kata-kata itu ada mempengaruhi hormon-hormon kita ya. Dan kalau kita speak up, teman-teman, ya temukan musyrifnya di teman surga. Kemudian tentukan tujuan tak. Karena tujuan tak pasti banyak sekali. Kemudian buat jadwal harian, konsisten. Saya pernah buat jadwal dari bangun subuh sampai tidur lagi. Yaitu di waktu masih muda dan produktif sekali. Kita punya banyak energi. Dan yang terakhir, next, ini yang paling penting menurut saya, cari lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif ini, wah, keren sekali. Untung dulu saya, setelah selesai di STM Kartika, itu saya masuk di Universitas Muslim Indonesia jurusan teknik mesin sama seperti STM. Tapi saya bertemu lagi dengan teman-teman lembaga dakwah kampus. Ternyata dapat energi positif lagi di situ teman-teman. Energi positifnya apa? Banyak sekali. Karena saya bertemu dengan teman-teman yang tidak pernah mengeluh, yang menangisnya karena menangis kecapean dakwah. Iya betulan. Saya pernah itu dapat teman saya menangis. Kenapa menangis? Itu masa saya sendiri yang tempel poster nangis. Harusnya bersyukur. Itu ada surga di situ. Bilang, iya ya. Masa kita nangis? Wah, coba bayangkan. Dapat energi positif. Dan teman-teman, saya itu kalau galau, pokoknya saya datang cari keramaian. Karena pasti akan semangat lagi, dapat energi positif ya. Dan selalu ada teman yang ingatkan kalau kita keliru. Makanya kalau ada teman tak yang selalu ingatkan kita tidak tepat waktu sholat, nah ingatkan itu sayang gitu teman seperti itu. Karena kalau kita ingin lihat orang lain ya, teman-teman kita, lihat siapa temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Kalau temannya pecandu narkoba, nah bisa jadi ke sana dia. Karena ya teman-teman kita tadi ya membahas masalah kita sekali itu banyak sekali. Nah, oke. Terakhir, bisa dilanjut? Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulan menurut saya, bersuaralah untuk Islam, karena itu efeknya luar biasa, dan itu yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam, apalagi jumlah kita yang sangat besar, khususnya remaja ya, dan bergabunglah dengan komunitas teman surga, karena komunitas teman surga ini miladnya saja banyak yang suka. Mudah-mudahan tahun depan kita punya tempat yang lebih besar miladnya, dan kita bisa berkumpul lebih banyak lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.